Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita Bapak Ibu mengucapkan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang mana pada malam hari ini kita masih diberi kesempatan untuk terus belajar bersama kami di kegiatan Meseraya IGI Aceh Utara. Dan ini merupakan kegiatan yang dilakukan bersama berkolaborasi dengan pengurus pusat dan pengurus wilayah Ikatan Guru Indonesia dalam rangka menjalankan program serentak berdampak Ikatan Guru Indonesia. Kemudian sholawat dan salam marilah kita sanjung sajikan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita menjadi hambanya yang mendapat syafaat di akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak Ibu semuanya yang saya hormati, Bapak Ketua Daerah Ikatan Guru Indonesia Kabupaten Aceh Utara. Mohon maaf sebelumnya yang kami hormati ada Bapak Dr. Jasmansyah sebagai penanggung jawab sementara Ketua Umum Ikatan Guru Indonesia. Yang saya hormati Wakil Ketua Ikatan Guru Indonesia, baik itu Wakda 1, 2, dan 3 yang telah berhadir di room meeting kita hari ini. Kemudian Bapak Ibu pengurus Ikatan Guru Indonesia Kabupaten Aceh Utara, beserta Bapak Ibu peserta webinar kegiatan Meseraya IGI Aceh Utara yang sama-sama kami hormati. Baik Bapak Ibu peserta webinar Meseraya IGI Aceh Utara, perkenalkan nama saya Saripah Daulay selaku moderator pada malam hari ini yang akan memandu kegiatan webinar kita pada malam hari ini terkait tema Sagu Saresep, di mana Sagu Saresep itu merupakan akronim dari Satu Guru Satu Reportase Budaya. Jadi di sini kita akan membahas tentang menjelajah warisan budaya melalui keterampilan literasi. Di mana nanti di webinar ini kita akan membahas terkait warisan budaya yang ada di sekitar kita. Kemudian kita akan menuliskan artikel populer dari warisan budaya yang sudah kita jelajahi dengan keterampilan literasi kita. Di sini juga sudah berhadir para narasumber luar biasa yang kami hormati Ibu Sumarni. Apa kabar Ibu? Kemudian Alhamdulillah sehat Bu. Alhamdulillah. Kemudian ada Bapak Rahmat Shah. Gimana Bapak? Apa kabarnya? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah. Baik Bapak Ibu, adapun agenda kita hari ini yaitu yang pertama nanti akan mendengarkan sambutan dari baik itu dari Wakeda yang mewakili Ketua Daerah Ikatan Guru Indonesia Kabupaten Aceh Utara, dan juga akan ada sambutan dari Bapak PJS Ketua Umum Ikatan Guru Indonesia. Kemudian dilanjutkan dengan penyampaian materi dari para narasumber. Sebelumnya saya izin menyampaikan bahwasan kegiatan Serempak Berdampak ini merupakan program Ikatan Guru Indonesia yang dalam rangka memperingati Hari Guru Nasional dan juga Hari Ulang Tahun IGI yang ke-14 tahun. Nah, IGI sedikit saya informasikan membuat program-program pelatihan yang mana kegiatan pelatihan ini dilakukan mulai tanggal 18 sampai dengan tanggal 25 November. Kegiatan ini akan bersertifikat 32 CP yang akan diterbitkan oleh pengurus pusat dengan syarat dan ketentuan. Dan Bapak Ibu bisa memilih pelatihan apa saja yang Bapak Ibu inginkan, yang Bapak Ibu butuhkan terkait kompetensi kita sebagai seorang guru. Dan itu Bapak Ibu bisa
mengaksesnya di media sosial Ikatan Guru Indonesia, dan juga sudah saya share di grup Mesiraya IG Aceh Utara, dan Bapak Ibu bisa memilih pelatihan-pelatihan apa saja yang Bapak Ibu butuhkan. Baik, untuk mempersingkat waktu Bapak Ibu, mari kita beralih ke acara selanjutnya, yaitu kata sambutan dari Wakeda, Bapak Wakeda, yaitu Bapak Julfikar. Gimana Bapak, sudah siap? Siap, Bu Syarifah. Alhamdulillah, baik Bapak, waktu dan tempat kami persilakan. Oke, terima kasih. Baiklah, sebelumnya ada sedikit pantun yang saya bacakan. Tanjung Pinang, Tanjung Pura, pantai nan indah dekat bandara. Hati senang, jiwa gembira. Kita kembali bersua di Mesiraya IG Aceh Utara. Semua tulisan harus dirangkum sebelum dikirim ke kota Belgia. Saya ucapkan assalamualaikum untuk Pak Jasman serta rekan-rekan semua yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Jasman Syah, PLT Ketua Umum. Yang kami hormati Bapak Kutalani, Ketua Daerah IG Aceh Utara, dan yang kami muliakan seluruh rekan-rekan pengurus serta para peserta kegiatan Mesiraya pada malam hari ini. Syukur alhamdulillah, salawat kepada Rasulullah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Akhirnya kita kembali bertemu di kegiatan Mesiraya dalam rangka Sagu Sareset, satu guru, satu reportase budaya. Pada malam ini juga sekaligus kita untuk mempersiapkan Hari Guru Nasional atau HGN. Kemudian pada malam ini saya diberi kesempatan untuk bermukadimah sedikit. Kegiatan ini merupakan kegiatan yang bisa kita katakan adalah yang berhubungan dengan literasi. Juga ingin saya sampaikan, selain Sagu Sareset juga banyak kegiatan yang telah dilakukan oleh GI, yaitu salah satunya satu guru, satu buku, satu saku. Kemudian juga ada Dukan Saku, 2 pekan satu buku. Kemudian Pak Jasman ingin juga kami sampaikan bahwa kegiatan ini ada hubungannya atau tidak lanjut pada saat kira-kira sebulan atau 2 bulan yang lalu kami IG mengadakan pelatihan telusur budaya yang juga narasumbernya Pak Rahmat. Kemudian pada malam ini juga ingin saya sampaikan kepada rekan-rekan semua, saya juga ada mengikut rapat dengan PP pada seminggu atau 2 minggu yang lalu terkait masalah ini juga. Ini ujung-ujungnya kan literasi. Jadi di sini kita harapkan semua guru dan juga siswa bisa meningkatkan kompetensi literasinya. IG juga akan mengadakan kegiatan atau malam puncak HGN di Jakarta itu tanggal 25-26. Ada mengadakan lomba isi. Kalau saya nggak salah isi itu yang diikuti oleh seluruh guru. Kemudian ada penggalangan donasi untuk Palestina. Itu kalau saya nggak salah itu yang disampaikan oleh pengurus IG pusat yang saya ikuti. Jadi harapan saya pada malam ini rekan-rekan semua bisa mengikuti kegiatan Mesiraya pada malam ini dengan khidmat dan lancar. Dan saya berharap juga ilmu yang didapat oleh rekan-rekan dengan narasumber terbaik Pak Masya SPD dan juga Ibu Sumani SPD MSI, yang mana beliau juga Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Senedun. Demikian yang bisa sampaikan. Terima kasih, selamat mengikuti. Mohon maaf bila ada kurang jelas dalam penyampaian. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berikan ke Bu Syarifah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Wakeda, Pak Jul yang telah menyampaikan
sedikit informasi ya Bapak Ibu, bahwasannya nanti bukan nanti tapi sedang berlangsung Ikatan Guru Indonesia mengadakan perlombaan penulisan esai dan juga ada penulisan esai ini lombanya itu tidak ini ya, tidak dibatasi Bapak Ibu. Itu nanti Bapak Ibu bisa melihat informasinya di medsos Ikatan Guru Indonesia. Baik, selanjutnya Bapak Ibu kita langsung saja mendengarkan arahan dari Bapak PJS Ketum atau penanggung jawab sementara Ketua Umum Ikatan Guru Indonesia, Bapak Dr. Andus Jasmanta. Dr. Jasmanta, kami persilakan, mohon maaf apabila ada kesalahan Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Wakeda IGI Aceh Utara. Salam hormat untuk seluruh pengurus IGI Aceh Utara yang sudah sukses menggelar kegiatan pada malam hari ini. Atau perwakilan dari pengurus wilayah, mungkin ada yang hadir, saya hormati, dan seluruh teman-teman peserta yang hadir dari berbagai daerah. Saya kira ini tidak hanya dari Aceh, tapi juga ada dari luar daerah, yang semoga Allah SWT berkahi, berikan keafiatan dalam melaksanakan tugas amanah besar sebagai guru, di mana masa depan anak-anak kita ada di tangan kita semua. Puji syukur pada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, pada malam hari ini saya bisa hadir membersamai teman-teman semua dalam kegiatan yang luar biasa dalam bidang literasi budaya. Ini menarik menurut saya, karena biasanya literasi itu, kegiatan-kegiatan literasi di berbagai daerah yang pernah saya ketahui dan pernah saya hadiri identik dengan menulis atau membaca dan lain sebagainya. Tapi ini bagaimana mengenalkan tentang budaya, bagaimana masyarakat diajak untuk melek literat terhadap culture, budaya. Ini tentu sesuatu yang luar biasa, di mana kita Indonesia sangat luar biasa kekayaan budaya kita, dari Sabang sampai Merauke, dari timur ke barat, ya dari selatan ke utara, ribuan ya aneka ragam budaya, suku bangsa dan sebagainya tentu menjadi kekayaan dari bangsa kita, kekayaan dari negara kita tercinta Republik Indonesia. Tentu apa yang dilakukan oleh teman-teman dalam rangkaian kegiatan Hari Guru Nasional 2023, pelatihan atau kegiatan berdampak secara nasional malam ini tentu menjadi satu momen sekaligus saya apresiasi kepada Bapak Ibu seluruh pengurus IGI Aceh Utara yang terus konsisten berkegiatan baik secara luring maupun daring. Kebetulan saya pernah berkunjung ke Aceh Utara sekitar 2 tahun yang lalu, dan saya menikmati dan sekaligus mengamati bagaimana kekompakan teman-teman pengurus daerah IGI Aceh Utara. Tentu apa yang Bapak Ibu lakukan, apa yang Bapak Ibu programkan, ini adalah sebagai ikhtiar kontribusi IGI untuk pendidikan. Jadi jangan khawatir Bapak Ibu, jangan lihat jumlah peserta yang berapapun, karena prinsip kita berbagi itu ya kita berbagi kepada siapapun dengan tidak kemudian terpengaruh dengan jumlah. Ada 20 kita jalan, 50 kita jalan, 100 kita jalan, 1000 ya alhamdulillah. Tapi tentu sekecil apapun kontribusi kita, termasuk Bapak Ibu yang sebagai organizer dari kegiatan malam hari ini insya Allah semuanya bernilai ibadah. Semuanya mendapat catatan positif, amal soleh insya Allah SWT. Karena
Ada kutipan yang mungkin saya sedikit bacakan. Ada hadis yang mengatakan, man dalla ala hasanin falahu ajruha wa ajru man amila biha. Barang siapa yang membuka jalan kebaikan, maka baginya akan mendapatkan pahala. Ya, jadi Bapak Ibu sebagai panitia, yang moderator, yang menyiapkan link Zoom-nya, yang membuat flyer, semuanya itu adalah sebagai creator jalan kebaikan. Dan sesuai janji Allah, Bapak Ibu akan mendapatkan kebaikan dan pahala di sisi Allah SWT. Tentu apalagi yang kita harapkan di dunia ini kecuali mendapatkan ridho dari Tuhan Yang Maha Kuasa Allah SWT, mendapatkan pahala dari setiap gerak jalan kita. Kita berharap tentunya hal-hal kecil seperti ini berkontribusi besar untuk kehidupan kita. Dalam konteks lain, ada juga disebutkan khairun nas anfa'uhum linnas. Mohon izin teman yang hadir mungkin muslim. Sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak memberi manfaat bagi manusia lain. Artinya sebagai guru di IGI, dengan berbagai kegiatan kita tidak pernah memikirkan berapa tenaga kita, berapa biaya uang yang kita keluarkan untuk IGI. Karena IGI itu memang tidak bisa memberikan finansial. IGI tidak bisa menjamin secara ekonomi. Tapi tentu kebahagiaan kita bukan hanya karena faktor ekonomi. Saya yakin teman-teman berbahagia, akan senang ketika kegiatannya berjalan. Para narasumber juga saya yakin tidak berharap apapun dari panitia. Karena saya tahu narasumber IGI itu dari berbagai kegiatan biasanya ikhlas beramal. Kita sudah terlatih untuk bagaimana menjadi bagian dari sebuah kegiatan, tidak pernah memikirkan apa yang akan panitia berikan kepada kita, tapi kita tulus berbuat, berbagi sesuai dengan moto IGI, sharing and growing together. Tentu saya sangat apresiasi aktivitas teman-teman, terutama IGI Aceh Utara yang secara konsisten, sustain, terus melakukan berbagai kegiatan positif untuk guru-guru Indonesia. Apalagi sekarang kita sudah terbiasa dengan kegiatan daring. Tidak perlu lagi kita terlalu mengeluarkan energi yang cukup besar untuk bisa menyelenggarakan kegiatan. Karena semuanya sudah kita bisa remote dari kantor, dari tempat kita kerja, dari tangan kita melalui handphone, menyebarkan undangan melalui jaringan-jaringan grup. Beda sekali, ya mungkin teman-teman yang tergabung dalam kegiatan IGI 10 tahun yang lalu misalnya, di mana kita kalau adakan kegiatan itu kerasa sekali energi yang kita keluarkan. Harus buat surat, harus kita kirim surat, menerima pendaftaran peserta, menyewa gedung, mencari narasumber, segala macam. Jadi sekarang kegiatan lokal pun bisa menjadi kegiatan nasional karena flyer dan narasi-narasi kegiatan tersebar luas di berbagai platform, berbagai grup, dan ini tentu menjadi nilai tambah bagi organisasi kita. Semakin banyak orang yang terdampak, semakin banyak orang yang mendapatkan inspirasi dan mendapatkan pengetahuan, tentu semakin besar IGI dikenal publik. Alhamdulillah 14 tahun perjalanan IGI dengan jumlah anggota yang terdaftar sekitar 180.000 anggota di seluruh Indonesia, tentu ini capaian yang luar biasa. Semuanya itu tentu karena dukungan dan kerjasama kita semua selaku pejabat sementara ketum yang diamanahi selama beberapa bulan ini. Saya memantau, alhamdulillah dalam rangka HUT IGI dan HGN 2023 sekitar 40 daerah bekerjasama dengan PP dan PW menyelenggarakan kegiatan serentak berdampak. Dan kalau di total mungkin ya puluhan ribu peserta yang kalau kita hitung secara manual. Tentu ini sesuatu yang kelihatannya kecil tapi insya Allah semuanya akan berdampak positif.
Ya, sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih kepada pengurus daerah dan wabil khusus untuk narasumber yang meluangkan waktunya berbagi, meluangkan waktu malamnya untuk sharing and growing together bersama teman-teman IGIERS. Saya ucapkan banyak terima kasih. Allah akan memberikan balasan terbaik buat Bapak dan Ibu yang berkontribusi untuk menjadi bagian dari program malam ini sebagai narasumber. Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, selalu melimpahkan rahmat, taufik, hidayah, keafiatan kepada kita semua dalam menjalankan tugas kita sebagai penggawa organisasi yang kita cintai. Sekali lagi, IGI tidak bisa memberikan apapun kepada Bapak Ibu sebagai pengurus. Malah yang ada adalah Bapak Ibu sering berkorban untuk sebuah kegiatan-kegiatan IGI. Tapi niatkan itu sebagai jariah. Ya, niatkan itu adalah jariah karena Allah telah memberikan gaji, telah memberikan ujroh dengan berbagai bentuknya sehingga layak bagi kita untuk ya memberikan sekecil apapun yang kita miliki untuk membantu pendidikan, membantu kegiatan-kegiatan pendidikan, khususnya untuk peningkatan kompetensi guru sebagaimana yang kita lakukan malam ini. Ini adalah bentuk kegiatan yang sangat luar biasa positif. Sekali lagi selamat buat teman-teman pengurus daerah IGI Kabupaten Aceh Utara. Selamat untuk peserta yang turut hadir dalam kegiatan malam hari ini. Sudah 40 orang yang bergabung. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu. Bapak Ibu sebagai peserta juga luar biasanya. Karena Bapak Ibu berniat menuntut ilmu di ruangan ini semuanya dinilai ibadah. Ya. Barang siapa yang berniat untuk melangkahkan kaki untuk menuntut ilmu apapun, tidak harus ilmu agama, maka setiap langkahnya itu dicatat ya oleh Allah sebagai amal soleh. Bapak Ibu mungkin tidak melangkah, hanya itu hanya ilustrasi bagaimana pentingnya, bagaimana orang yang belajar itu diberikan kekhususan oleh Allah. Sampai langkahnya pun dihitung ketika mereka datang ke tempat untuk belajar. Walaupun kita melalui Zoom pada malam hari ini semuanya adalah memiliki nilai pahala yang akan diberikan upah ganjaran pahala yang terbaik di sisi Allah SWT. Terakhir, saya mohon maaf Bapak Ibu selaku PJS dan pengurus pusat ya belum bisa menyapa secara langsung atau belum menyentuh secara langsung teman-teman di daerah karena mungkin luasnya Indonesia dan banyaknya aktivitas, karena IGI adalah orang-orang yang sibuk ngajar. Rasanya tidak ada orang IGI yang tidak sibuk mengajar karena memang kita komitmen. Pengurus IGI adalah guru. Dan malam ini kita buktikan guru-guru IGI semakin hari semakin terus bertambah, dan ini tentu berharap ke depan segera akan keluar keputusan menteri terkait dengan organisasi profesi sesuai dengan amanah undang-undang, dan kita akan menjadi organisasi pertama yang akan mendaftar ketika keran untuk mendaftar sebagai organisasi profesi guru segera dibuka. Karena salah satu syarat untuk mendaftar menjadi anggota organisasi profesi guru yang kita sudah susun bersama tim yang akan segera dikeluarkan oleh kementerian dalam bentuk keputusan menteri. Salah satunya adalah organisasi profesi guru nanti harus mendaftar menjadi organisasi profesi, di mana salah satu syaratnya adalah organisasi tersebut diurus oleh guru, anggotanya guru, pengurusnya guru, dan kita sudah berada dalam track yang benar. Sekali lagi selamat untuk teman-teman IGIERS Indonesia yang hadir dan juga khusus untuk teman-teman di Aceh Utara. Selamat berkegiatan, sukses untuk semuanya. Mohon maaf, walaupun minkum, wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada Pak Jasa sangat luar biasa ya Bapak Ibu, motivasi dan semangatnya untuk kita semua, baik itu untuk pengurus IGI yang pada
ini mungkin sudah ada kadang rasa lelah, tapi jadi semangat lagi dengan arahan-arahan dari Bapak PJS Ketum Bapak Jasmansa dan juga kepada seluruh peserta yang telah mengikuti hari ini. Semoga menambah semangat juga untuk terus belajar dan mengupgrade diri agar menjadi guru yang peningkatan profesionalismenya makin tinggi begitu. Baik Bapak Ibu semuanya, terima kasih kepada sekalian Jari Bu Ipa kurang bersahabat nih kayaknya. Wah, mental Bu Ipa ini. Baik Bapak Ibu, gimana Pak Kus? Boleh saya ambil alih? Nanti Bu Saripah kayaknya mental nih. Silakan Bu Marni, dilanjut aja. Bapak Ibu semua, untuk selanjutnya kata sambutan dari Pak Kustalani sebagai Ketua IGI Aceh Utara, kami persilakan. Ya, Bu Marni, makasih banyak. Sebenarnya tadi sudah diwakilkan oleh Pak Wakeda ya, Pak Ajul. Saya bukan memberikan ini sekedar menyapa saja sambil menunggu Bu Saripah sebagai moderator kita yang mungkin jaringannya yang sudah bersahabat. Melihat kondisi cuaca yang hujan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah, salam kepada Rasulullah SAW. Bapak Ibu semuanya yang kami hormati. Tadi juga saya sudah mendengar kata sambutan dari Pak Jasman selaku PJS Ketua Umum kita Ikatan Indonesia. Ya, tadi mewakili dari Aceh Utara ada Pak Jul, Pak Kedai kita, dan teman-teman semuanya yang malam ini sungguh luar biasa. Ada Pak Samsul juga berhadir ya, dan pengurus-pengurus lainnya yang selalu istiqomah dan selalu konsisten dalam kegiatan musyawarah yang kita laksanakan dalam 2 minggu sekali. Dan malam ini merupakan kegiatan yang sangat spesial Bapak Ibu semuanya karena kegiatan kita dalam menyambut Hari Buku Nasional. Ini tadi sudah disampaikan oleh Pak Wakeda kita, Pak Jul, kenapa kita mengangkat judul ini di kegiatan kita. Literasi kita terkait dengan budaya. Karena selama ini dalam 2-3 tahun belakang ini memang IGI Aceh Utara khususnya kita konsisten dan concern di dalam literasi budaya. Setiap tahun kita melaksanakan. Beberapa bulan yang lalu kita juga baru selesai kegiatan Napak Tilas Samudra Pasai. Ya, nantinya malam ini juga banyak hal yang akan disampaikan oleh materi kita. Ada Bu Marni dan Pak Rahmat. Ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa menyimak dengan seksama, dan insya Allah nantinya akan bisa kita implementasi di lingkungan kita masing-masing. Karena budaya itu kalau tidak kita ekspos, tidak kita tulis kembali, maka budaya itu akan hilang. Nah, ketika budaya akan hilang, maka sejarah kita itu nggak ada lagi. Ketika sejarah itu nggak ada lagi, akan masuk budaya luar, dan kekhususan khasan kita juga tidak ada. Nah, mungkin nanti akan lebih luas dan lebih luas akan disampaikan oleh Bu Marni. Itu saja Bu Marni, silahkan dilanjut saja kegiatannya, karena kita melihat Bu Saripah juga tertekan seperti itu. Terima kasih banyak teman-teman semuanya. Saya kira Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
telah memberikan sepatah dua patah pada malam hari ini sebagai kata sambutan Ketua IGI Aceh Utara. Baik, gimana Pak Wakeda? Oh, sudah masuk Bu Sarifanya. Halo, gimana Bapak Ibu? Sudah terdengar suara saya? Sudah Sangat jelas, Sarifah. sangat jelas. Mohon maaf, ini mati lampu, jadi saya harus beralih menggunakan handphone. Ya, tadinya sebenarnya ada 2 Zoom, satu tuh handphone, pakai handphone, satu pakai ini laptop. Mohon maaf Bapak Ibu. Baik, mungkin udah dimulai tadi ya Pak Julia. Belum Bu Sarifah, saya ambil alih tadi untuk sebentar Oke. untuk sambutan kata Baik. Kustalani. Baik, sudah Pak Kus sudah berbicara Bu ya. Sudah Bu, sudah. Baik, terima kasih Bu Marni. Baik Bapak Ibu semuanya, langsung saja kita ke materi ya tentang tema kita hari ini, yaitu Sagu Saresep, satu guru satu reportase budaya, di mana inti dari materi ini adalah menjelajahi warisan budaya melalui keterampilan literasi. Nah, terkait budaya, materi akan disampaikan oleh Ibu Sumarni. Beliau merupakan Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Senudon. Beliau juga merupakan fasil dari guru penggerak. Banyak prestasi yang beliau raih. Yang terakhir saya melihat beliau sudah berhadir ke Perpustakaan Nasional ya dalam beberapa waktu yang lalu. Nah, beliau akan menyampaikan materi tentang menjelajahi warisan budaya di sekitar kita. Ya, Bapak Ibu, sudah siap Ibu Marni? Siap Pak. Alhamdulillah, terima kasih Ibu Sumarni. Baik Bapak Ibu, langsung saja kita ke Ibu Sumarni. Waktu dan tempat kami persilakan Ibu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Kabid IGI kami yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Terima kasih buat semuanya yang telah hadir untuk berbagi pengalaman pada malam hari ini. Penghormatan saya kepada Bapak BJS, Ketua Umum IGI Pusat, Pak Jesmansa, Ketua IGI Aceh Utara, Pak Kustalani, Wakeda IGI Aceh Utara, dan semua rekan-rekan pendidik yang telah berkenan menyisihkan waktunya untuk saling berbagi pengalaman dalam ruang budaya malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tadi Bu Ipah juga berpantun, saya lihat Pak Samsul sebagai Wakeda juga berpantun. Saya juga coba berpantun pada malam hari ini, Bapak Ibu. Minumlah segelas air hangat, biar manis ditambah coklat. Assalamualaikum wahai semua sahabat, walau hujan tetap kita semangat. Cakep. Semua pada malam hari ini di sini hujan deras ya, semoga sampai selesainya acara kita ini jaringan di kawasan saya ini bersahabat, karena biasanya kalau seperti ini keadaan cuaca, jaringan di kawasan saya itu kurang bersahabat, hilang-hilang timbul, sama seperti Ibu Kabid kita tadi. Baik, Bapak Ibu, saya coba share screen materi kita pada malam hari ini. Sudah nampak di layar? Bu Ipa? Sudah Ibu. Sudah Bu. Baik, terima kasih. Perkenalkan Bapak Ibu semua. Pada malam hari ini kita membahas tentang Sagu Saresep, satu guru, satu reportasi budaya. Nah, warisan budaya yang akan saya ambil pada malam hari ini mengenai Rapa Ipase dalam perkembangan musik tradisional Nusantara yang pada saat ini mulai redup dan hanya dimainkan pada saat-saat tertentu seperti kemarin pada pembukaan PKA saja. Hal-hal seperti itulah yang nanti yang membuat kita ingin kembali menggali warisan budaya-budaya yang ada di Indonesia, khususnya memang yang ada di Aceh. Baik Bapak Ibu semua, perkenalkan nama saya Sumarni.
saya dipanggil biasa Kak Marni. Saya lebih nyaman dipanggil Kak Marni karena mungkin gimana kegiatan saya yang sering berhubungan dengan kegiatan pramuka dari mulai saya menjadi penggalang dulu SMP ya, tahun 1993, saya sampai sekarang nyaman gitu dipanggil Kak Marni. Tempat tanggal lahir saya Lampung, Bapak Ibu, tanggal 15 Juni 1975. Tempat tugas saya pada saat ini saya di SMA Negeri 2 Senudon, dan kebetulan saya diberikan sedikit tanggung jawab yang merupakan amanah yang saya emban untuk PLT Kepala Sekolah. Tugas lainnya dari kementerian, saya pada saat ini menjadi fasilitator CGP Angkatan 9. Kalau di Pusdiklatcap Merasilu Aceh Utara, saya sebagai Wakabinawasa Pusdiklatcap Merasilu. Saya membidangi bagaimana pembina-pembina pramuka yang ada di seputaran Aceh Utara khususan, bagaimana bisa mempraktekkan langsung di dalam gugus depannya, itu bidang saya Bapak Ibu. Baik. Di Sagu Sarep kali ini adalah saya mengangkat tema Rapai. Rapai Pasai itu adalah musik tradisional yang termasyhur pada zaman Kerajaan Pasai abad ke-14, Bapak Ibu. Tujuan pertama terciptanya alat musik Rapai adalah untuk dakwah. Asal mulanya itu untuk dakwah agama Islam, membangun negara dan sosial budaya. Sedangkan Rapai pada zaman Kerajaan Iskandar Muda diselenggarakan atau dimainkan pada saat upacara-upacara resmi kerajaan atau acara ritual masyarakat. Dan sangat lazim diselenggarakan setelah panen padi, panen hasil padi yang luas sekali, yang besar sekali, panen raya. Nah, itu biasanya Rapai itu dimainkan di kawasan sawah yang sudah dipotong. Saat itu namanya adalah luah blang, area sawah kosong yang sehabis panen raya itu namanya luah blang. Bahan baku daripada Rapai Pasai dulunya adalah dari kayu tualang, Bapak Ibu. Kayu tualang ini kayu yang memang besar dan memang sudah tua ya, tua sekali. Kayu merbau, kayu rihat, habis itu bahannya lagi kulit lembu atau kulit kambing dan rotan. Ini saya ambil fotonya memang di Google, tapi saya pernah datang di kawasan ini Bapak Ibu, di tempat pembuatan Rapai ini di daerah Lapang. Selanjutnya bentuk dan jenis Rapai yang ada di kawasan kita ada 12 jenis. Ada Rapai yang ada di Aceh. Selain salah satunya adalah Rapai Pasai yang berdiameter antara 80 cm sampai 100 cm. Secara keseluruhan bentuk Rapai yang ada di Aceh itu adalah bulat. Seperti ini Bapak Ibu bentuk Rapainya. Nah, pakaian yang digunakan saat pergelaran Rapai itu biasanya adalah baju guntang Cina. Ini namanya baju guntang Cina, Bapak Ibu. Seluwu babah kumurah. Nah, seluwu itu celana ya. Celananya itu agak kendoran gitu supaya nyaman ketika cara memukulnya itu nyaman. Udah gitu ija palit bak keing. Kain seperti kain songket ya, Bapak Ibu, ija palit itu. Udah gitu tengkuluk mahaya-haya yang ada di kepala itu, Bapak Ibu. Ijakrung sungket ke Khalifah Nganseh. Jadi kalau dulu pertama sekali saya datang di kawasan sini tahun 1998 itu Rapai itu sangat banyak sekali masih ada di kawasan saya ini, khususnya daerah Kota Piada sini, daerah Senudon, daerah Buah, di situ banyak sekali, daerah Blangpa. Jadi saya pertama sekali kemari itu terkejut sekali. Itu suara apa ya? Suaranya luar biasa keras ya Bapak Ibu ya. Jadi daerah Blangpa sini sama daerah Tanjung itu sering ulu itu mula-mulanya saya mengenal Rapai Bapak Ibu. Udah gitu jumlah pemain daripada Rapai biasanya disesuaikan dengan kebutuhan. Paling sedikit satu grup Rapai itu berjumlah 10 orang dan maksimalnya berjumlah 25 orang. Angka 10 diambil dari jumlah malaikat yang wajib diimani oleh umat kita, umat muslim ya Bapak Ibu. Mohon maaf apabila ada yang non-muslim di sini. Begitu juga dengan angka 25 yang melambangkan jumlah nabi dan rasul yang wajib kita ketahui oleh umat muslim.
Sebenarnya kita di sini Bapak Ibu kita sharing, banyak sharing nantinya. Saya ada menulis beberapa budaya, tapi belum saya keluarkan ya Bapak Ibu, belum saya terbitkan gitu. Tapi saya menyenangi itu karena sesuatu yang sudah mulai langka rasanya kalau kita tidak kembangkan kepada peserta didik kita, itu adalah kesalahan besar daripada kita sendiri sebagai seorang pendidik. Udah gitu ketika pertama sekali Rapai mau ditampilkan, kalau zaman waktu saya melihat 23 tahun yang lalu di sini, saya suka sekali jadinya melihat Rapai bersama suami. Walaupun anak saya kecil, waktu itu saya teringat sekali saya gendong pergi ke Tanjung, pergi ke Buah, pergi ke Blangpa untuk melihat Rapai. Pada saat pengambilan buluh pertama kali di hutan Bapak Ibu, nah, itu ada ritualnya. Pada saat akan tampil juga di daerah atau mengadakan pertandingan juga ada ritualnya. Dan saya melihat sendiri pada saat itu ritual tersebut. Mungkin ritual tersebut bukan sesuatu yang bagi orang yang tidak percaya itu tidak gitu ya. Dan salah satunya saya juga tidak percaya. Tapi rasa yang sudah tertanam mindset di kepala penabuh Rapai, pemilik Rapai, pecinta Rapai, itu mindset-nya sudah seperti itu, maka mereka itu jadi percaya diri apabila ritual-ritual itu dilakukan, Bapak Ibu. Terus di dalam bermain Rapai itu ada lagu namanya. Lagu itu tahapan-tahapan ya Bapak Ibu. Dalam lagu Rapai Pase terdapat istilah lagu sa, bukan lagu satu gitu, bukan Bapak Ibu. Dalam artian pukulannya. Lagu 2, lagu le, lagu limong, lagu 12, dan lagu 17. Jadi ada pukulan-pukulan, tahapan-tahapan yang dilalui ketika kita bermain Rapai. Dan tidak semua bisa ya Bapak Ibu main Rapai ini. Mukulnya itu memang tidak sembarangan. Salah-salah kalau memang bukan pemain Rapai itu palut kita, telapak tangan kita itu memang hancur, dan saya pernah melakukan itu Bapak Ibu. Nah, ini pola pukulnya. Pola pukulnya ada pro pon, ada pro intan, ada bari, ada sia, ada tengku malin, ada pro AB. Ini tahapan-tahapannya ketika bermain Rapai. Oke, ini salah satu orang tua yang ada di Blangpa ya, di Blangpa. Itu ibundanya Bang Amri namanya. Ini Bang Amrinya. Ini pada tahun berapa ini saya ke sana ya, kalau nggak salah saya ini sebelum tsunami. Sebelum tsunami saya datang ke rumah beliau. Nah, ini orang tua Bang Amri ini. Nah, dia punya Rapai ini belum lahir Bang Amri, usianya sekarang ini seusia saya juga 50 tahun. Belum lahir Bang Amri, Rapai ini sudah ada sama orang tuanya. Nah, mungkin ada cerita magic sedikit di Rapai tersebut Bapak Ibu. Bagi yang percaya, bagi yang tidak juga tidak apa-apa. Nah, Rapai itu pada hari-hari tertentu dia minta dimandikan katanya. Nah, itu bagi orang yang percaya. Tapi mindset-nya itu kembali lagi sudah tertanam. Mungkin rasa kepercayaan itu. Mungkin bagi agama kita itu tidak boleh seperti itu. Tapi bagi kesenangan mereka-mereka yang menyukai itu, mungkin itu sesuatu yang bahagia buat mereka. Ada, coba saya putarkan video Bapak Ibu yang bagaimana tahapan-tahapan ketika main Rapai, ketika akan bermain Rapai. Ini saya ambil di YouTube ya, tapi saya mengenal nih orang-orang yang ada di sini itu, gitu. Pernah saya mengenalnya. Ini namanya pesejuk ya Bapak Ibu, pesejuk sama berpade. Jadi kalau mau tampil itu di berpadele gitu.
Message-nya itu udah tertanam. Kalau tidak diberi pade, berarti nanti nggak bagus suaranya. Nah, ini blackout. Videonya tidak terlihat Bu Sumarni kayaknya. Tidak terlihat kan? Bu Ipeh, nggak terlihat di layar videonya? Enggak Bu, caranya buka dulu videonya. Videonya dibuka dulu kan, habis itu yang di share-nya video Bu, bukan yang tampilan ini. Nanti kalau tampilan ini dia yang terbuka tampilan PPT-nya, bukan yang video. Boleh dihentikan dulu share-nya, habis itu share dengan yang video. Oke, sudah terlihat kan? Nah, sudah. Bapak Ibu ya. Nah, ini tahapan-tahapan untuk menuju festival bisa uruh malam, waktu mau lomba juga bisa. Ini berpadi namanya Bapak Ibu ya. Itu beras sama padi. Memiliki filosofi itu tersendiri tuh Bapak Ibu. Ini yang diambil belekat ulut itu. Suaranya memang tidak ada ya Bu ya? Ada Bu Epa? Nggak ada suaranya? Oke, mungkin sambil dengan penjelasan Bu ya, karena enggak ini. Tahapan di mana di pesejuk ini ya Bapak Ibu ya. Nah, dia kalau message-nya sudah ditetapkan itu mengambil kekuatan-kekuatan aura-aura yang positif itu untuk maju ke dalam Rapai ini. Seperti itu. Nah, ini adalah tahapan-tahapan untuk tampil Bapak Ibu. Nah, ketika sudah diberikan pesejuk, jangan, akhirnya ditampilkan. Nah, ketika sudah diberikan pesejuk seperti itu, mereka sudah percaya diri Bapak Ibu untuk tampil. Nah, ini tahapan-tahapannya. Nah, ini pantunnya, berpantun dulu. Nah, saat mengikatnya inilah disambut dengan kata-kata syair seperti itu, Bapak Ibu. Bu Ipa nggak ada dengarkah suara Bapak Ingat ke sana? Suaranya nggak kedengaran Bu Marni. Oke, nah ini yang saya katakan tadi, tahapan pukulan, ada tahapan sang,
ada poh 5, poh 8, poh 12, poh 17. Pulanya padahal kalau ada suaranya ke sana, ya suaranya. Nah, tak dung. Nah, ini pukulan-pukulan ini bisa sampai jaraknya itu kalau apa namanya pukulannya seperti itu, jaraknya itu sampai 20 km itu Bapak Ibu, suaranya itu terdengaran. Apalagi bila angin searah sampai radiusnya sampai 20 km itu bisa. Dan dihitung, ada penelitian tuh dulu. Pernah orang bule datang hitung dengan daya listriknya menimbulkan setara dengan 50.000 watt. Ini dayanya. Lagi, bau gigi, lagi. Kok nggak ada ampun bau? Ampun bau. Nah, ini pukulannya. Ah ya, bagus, bagus. Nah, mereka ini berlomba suara, mana yang paling kuat suaranya, mana yang paling kuat, mana yang paling hot katakanlah, sampai jarak 20 km. Ampun, Dede. Nah, Bapak Ibu, tadi itu pukulan-pukulan yang saya katakan tadi, ada Propon, Prointat, Bari, ada Siha, ada Tengku Malim, ada Pro AB. Nah, tahapan-tahapan inilah yang dilalui dalam memukul rapai pase, Bapak Ibu. Nah, yang saya katakan tadi, dalam menunjukkan rapai uruh, rapai pase tadi, yang bermakna bertanding. Ada pola pukul dengan istilah pecah nanti dia bisa nonton. Ambil. Bisa nonton nanti tadi. Taruh di atas kursi. Taruh di atas kursi. Saya coba mutekan dulu ya. Itu sudah. Aksesnya bisa. Ini ada apa itu? Jauh lah. Ini oke. Oke, mengadu keras lemahnya suara rapai untuk menekan suara dumnya rapai, lawan biasanya dibarengi dengan menggunakan mantra-mantra. Maka tak heran jika rapai uruh tersebut dapat terdengar dari kejauhan radius 20 km yang saya katakan tadi Bapak Ibu. Dan bisa dihitung dengan daya listrik menimbulkan setara dengan 50.000 watt kekuatannya. Nah, segitunya. Makanya saya sebagai pengalaman pertama sekali datang kemari, saya terkejut. Itu suara apa? Itu suara siapa? Ternyata setelah saya dekati, saya sekarang ketagihan. Apabila ada dengar suara rapai, saya datang. Baik itu rapai pase maupun rapai geleng, ada rapai dabu. Saya suka dengan yang berbau tradisional seperti itu. Oke, Bapak Ibu, kita malam ini cuma sharing saja. Mungkin ada pengalaman-pengalaman lain dari Bapak Ibu semua. Kita sharing juga kepada Pak Ramansyah juga nanti bagaimana memberikan isi atau penulisan untuk budaya-budaya tradisional kita. Baik, ada kata pepatah Bapak Ibu. Penajuh timpan, piasan rapai. Kalau zaman dulu seperti itu. Jadi penajuh tradisional kita ini yang sangat-sangat berharga bagi orang tua kita dulu tuh timpan Bapak Ibu. Biasanya rapai. Ya, ada juga kata pepatah, gadoh anek mupak jrat. Mate anek mupak jrat, gadoh adat nampak mita. Artinya apa? Mungkin bila kita kehilangan sanak pemilih anak, mungkin masih kita dapatkan kuburannya. Tapi ketika sudah adat istiadat kita hilang, tergerus oleh zaman, siapa lagi yang akan mendirikan? Baik, Bapak Ibu, itu sebagai sharing-sharing saja pada malam hari ini. Sebelum saya kembalikan kepada topik kita, saya berpantun sedikit
untuk penutupan ya, sebelum nanti ada sesi tanya jawab, mungkin burung dara di pohon sirih, tempat yang indah di tanah Papua. Cukup sekian dan terima kasih. Semoga berdampak untuk kita. Baik, Ibu Cakep. Syarifah, saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Marni untuk materinya yang sangat luar biasa terkait warisan budaya, yang mana khususnya yang diangkat Bu Marni adalah warisan budaya yang ada di Aceh. Nah, Bapak Ibu mungkin bisa mengeksplor warisan budaya Bapak Ibu yang ada di daerah Bapak Ibu masing-masing, ya agar warisan budaya tersebut tidak hilang dimakan zaman dan tidak tidak lagi kita temuin di masa depan, begitu ya Bapak Ibu ya. Baik Bapak Ibu, untuk sesi ini adalah ada 2 sesi, yaitu sesi materi dan sesi pertanyaan. Namun sebelum kita masuk kepada sesi pertanyaan, mari kita dengarkan narasumber yang kedua, di mana narasumber yang kedua ini akan menyampaikan materi terkait penulisan artikel populer, di mana nanti kan hasil dari kita ini adalah 1 guru 1 reportase budaya. Artinya akan ada penulisan artikel populer yang akan disampaikan oleh Bapak Rahmat Shah. Ya, akan disampaikan oleh Bapak Rahmat Shah. Beliau merupakan guru di Bentar Bapak Ibu. Materi yang kedua yaitu tentang artikel populer yang akan disampaikan oleh Bapak Rahmat Shah SPD MPDGR. Beliau merupakan guru di SMA Negeri 1 Baktia sebagai guru bahasa Indonesia. Profesi beliau selain menjadi guru juga menjadi dosen dan penyair. Prestasi beliau sangat banyak Bapak Ibu di bidang kepenulisan, penulis buku antologi puisi berjudul Lukisan Senja, Amnesia, biografi dipublikasikan dalam kumpulan penyair Indonesia dari Yayasan Hari Puisi Nasional, penyair Asia Muda 4 negara pada tahun 2012, penyair 5 negara pada tahun 2013. Beliau juga banyak mengisi workshop menulis esai budaya, menulis naskah teater dan film berkaitan budaya, penulis naskah film Tarik Pukat, dan dokumenter pelajar Kemdikbudristek. Beliau juga merupakan salah satu penulis dari film dokumenter yang ada di IGI Kabupaten Aceh Utara, yaitu Ibu Pedah. Pada tahun lalu ya Bapak Ibu, sangat banyak sekali prestasi beliau yang mungkin tidak bisa kita sebutkan satu persatu Bapak Ibu. Langsung saja mari kita dengarkan materi dari Bapak narasumber kita, Bapak Rahmat Shah. Halo Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana Bapak, sudah siap? Insyaallah siap. Alhamdulillah, baik. Baik Bapak Ibu, mari kita dengarkan langsung materi dari Bapak Rahmat Shah. Mungkin materi ini menjadi sangat-sangat penting ya Bapak Ibu terkait warisan budaya yang sudah disampaikan oleh Bu Marni sebelumnya, dan ini berkaitan dengan akhir dari kegiatan webinar kita ini akan ada penugasan bagi Bapak Ibu untuk mendapatkan sertifikat 32 JP, di mana tugas ini berkaitan tentang penulisan artikel populer terkait budaya di sekitar Bapak Ibu semuanya. Baik, langsung saja kepada Pak Rahmat Shah kami persilahkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Syarifah Daula MPD yang telah mempersilakan saya. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Penghormatan saya kepada Dr. Jasma Syah selaku PJS Ketua Umum IGI, Pak Kustalani yang juga beliau mentor saya ketika kami sama-sama masih di SMA 1 Matangkuli. Kami banyak berpetualang ke beberapa daerah di Indonesia dari hasil menulis artikel. Kepada
Pak Zulfikar, Pak Kepala Sekolah, ada narasumber sebelumnya, Kak Marni atau Bu Marni. Saya kemarin tuh nggak ngeh yang mana Bu Marni, Pak, karena mendengar namanya nggak asing. Tapi perasaan nggak jumpa. Pas lihat malam ini pernah jumpa waktu Maulid kemarin. Karena dekat kita, Bu ya. Alhamdulillah ada juga di sini guru saya Pak Pes. Beliau guru saya ketika saya masih di Papua dulu. Ada sahabat saya yang jauh dari Kalimantan, Pak Rudi, dan semua yang nggak bisa saya sebutkan karena ada rame di sini pesertanya. Kalau disebutkan habis waktu dengan penyebutan nama nanti. Tapi alhamdulillah dan terima kasih kepada semua. Pintu Pak di sana. Hilang suara Pak Rahmat. Sudah terdengar, Bu? Sudah, Pak. Di sini terdengar? Terdengar. Tadi hilang sesaat. Halo, terdengar Bu? Bu Marni? Terdengar, Pak, terdengar. Tadi hilang sesaat, teman. Ini udah pas lagi, Bu? Ya, udah pas. Baik, langsung ke intinya saja. Berkenaan dengan menulis artikel populer. Nah, saya nanti mohon maaf juga sekiranya ini tidak sempurna. Maklum saya juga masih belajar. Di sini ada banyak guru saya yang memang lebih ahli daripada saya, termasuk Bu Saripah, ada siapa Bu Damayanti juga. Dia penulis perempuan, salah satu penulis yang lagi hits juga sekarang di wilayah Semawe. Nah, kalau Bapak Ibu pengen ngopi-ngopi bareng saya juga tinggalnya di Semawe. Saya saat ini tugas di SMA Negeri 1 Baktia. Itu tugas tempat pertama saya. Tinggal di Komplek PT Arun, Batupat. Jadi perjalanan saya mengajar itu sehari itu kalau pulang pergi sekitar 3 jam. Pergi 1,5 jam, pulang 1,5 jam. Baik, mohon maaf jika banyak kekurangan. Kita mulai langsung kepada pembahasan. Berikut sedikit profil saya. Saya Guru Samato, pengurus alumni MPPI USK. Ini ada email saya, nomor HP, mana tahu nanti kita bisa berteman, saling bertegur sapa, bisa ngopi-ngopi, Instagram, Facebook, dan TikTok. Saya nggak punya pantun, Bu, karena pantun udah ada semua tadi. Mungkin di introduce-nya Hilang lagi, Pak Rahmat, suaranya. halo. Hilang baru suara Pak Rahmat. Mungkin saya gunakan di sini aja. Kalau di sini jelas, Bu? Jelas, Pak. Saya pakai yang di ini aja. Memang jalannya lagi tidak bersahabat di beberapa kawasan, Pak Rahmat. Tidak terdengar suaranya, Pak Rahmat. Masih sunyi.
Belum. Halo, gimana? Bu Ipa, suaranya nggak nampak Bu Ipa, nggak kedengaran. Halo, Pak Rahmat. Belum. Mohon menunggu ya Bapak Ibu ya. Sepertinya Pak Rahmat saya keluar ya. Tidak keluar Bu Ipa, cuma Ya, kendala. karena Pak Rahmat tuh ada 2 akun tadi sebenarnya. Sepertinya yang satu keluar, yang menjadi apa? Akun intinya untuk melakukan present. Halo, udah terdengar, Bu? Nah, udah terdengar Pak, udah mantap tuh. Oke deh. Baik. Berarti takut hilang lagi suaranya. Selanjutnya, hal yang ingin saya sampaikan malam ini itu tentang ada pengertian artikel, mungkin ini sebagai pengantar aja nanti ciri-cirinya, tujuan, karena antara artikel populer dengan artikel ilmiah itu berbeda. Jadi untuk pengertiannya, kalau artikel populer itu ditulis dengan gaya bahasa yang populer. Dia seperti bahasa media, bahasa jurnalistik. Dia tidak terlalu mengikuti aluran dari artikel ilmiah. Jadi membahasakan bahasa yang mudah dan mudah dimengerti. Ibaratnya gini, kalau kita ngajar itu tidak menggunakan bahasa buku di hadapan para siswa. Nah, itu juga ini ketika kita mengeksplor apa yang kita ketahui untuk artikel ini, tidak menggunakan bahasa yang terlalu baku, tidak banyak menggunakan bahasa akademis. Kalaupun ada bahasa akademis itu dijabarkan, karena yang mengkonsumsi artikel populer ini adalah masyarakat awam. Nah, untuk ciri-cirinya, dia masih bersifat ilmiah, cuman bahasanya aja bahasa yang lebih mudah dipahami, tidak terlalu rumit bahasanya, tidak terlalu akademis. Nah, tujuannya ini untuk membaca awam. Jadi kalau istilah tulisan akademisi, artikel ilmiah yang tidak populer, bukan kategori artikel populer, Hilang lagi deh suara Pak Rahmat. Nah, kalau gini terdengar, Bu? Terdengar. Kayaknya pakai timer ya Pak. Nggak tahu salahnya di mana nih. Oke. Oke Pak, lanjut. Udah terdengar, Bu? Ya, terdengar Pak. Assalamualaikum Kak Vera Hastuti yang juga menulis artikel hebat nih dari Aceh Tengah. Waalaikumsalam Adi. Oh, nanti di kolom Kak Vera ya. Nanti dengar ya dia. Nah, kemudian kalau artikel populer ini dia biasanya diterbitkan dalam rubrik khusus seperti majalah, surat kabar, atau portal berita, atau bisa jadi dalam web di itu ada jurnal Pase. Nah, strukturnya untuk lebih mudah dalam kita menulis artikel ini, gambarannya cukup diawali dengan judul, pendahuluan, isi, dan penutup. Nah, judul itu semakin ringkas, padat, jelas, itu semakin bagus. Nah, kalau dalam artikel ilmiah, saya kayak kemarin itu saya nulis artikel ilmiah itu baru dimuat di
Gujarat artikel di India. Sinisme dan sarkasme dalam novel itu agak panjang, dan bahasanya pun memang harus kepada bahasa teoritis. Nah, kalau artikel populer tidak mesti, seperti misalnya kayak yang dijelaskan sama Kak Marni tadi tentang Rapai. Mungkin judulnya itu sedikit unik. Rapai suara yang sunyi misalnya. Jadi ada bahasa yang bagus di situ, ada bahasa sastranya. Cuman jangan ditulis Rapai bahasa yang sunyi saja, diberi penjelasan sedikit. Kemarin kami buat film budaya judulnya Ibu Pedah. Ibu Pedah kuliner Aceh zaman dulu yang mulai senja. Jadi ada penjelasannya. Nah, kemudian berisi di bagian utamanya juga berisi pendahuluan. Pendahuluan itu hal yang melatar belakangi tulisan kita atau gambaran umum. Kemudian ada isi. Isi itulah poin penting yang ingin disampaikan di dalam artikel yang hendak ditulis nanti. Bagian terakhir berisi penutup atau lebih enaknya dibilang bagian penutup. Kemudian jenis tulisan ini biasanya singkat, padat, jelas. Nah, untuk tujuannya artikel ilmu populer ini idealnya ditulis kira-kira ada sekitar 600 atau 700 kata. Kalau di Microsoft Word pakai Times New Roman ukuran 12 spasi 2 itu ada sekitar 2 halaman palingan. Jadi dia tidak panjang, nggak sepanjang artikel ilmiah. Kalau artikel ilmiah sekitar 12 halaman. Nah, karena tujuan dari hasil artikel populer ini untuk memperkenalkan hasil penelitian atau observasi yang kita lakukan kepada pembaca awam. Jadi perbedaannya di mana? Supaya nanti ketika menulis jangan, nanti kan ada laporan, ada reportase, jangan sampai nulis artikel ilmiah jadinya yang diminta oleh tim panitia, artikel populer jadinya artikel ilmiah. Nah, kalau artikel ilmiah selalu membahas mengenai hasil penelitian dan pemikiran serius yang berguna di bidang keilmuan serta berguna untuk mengembangkan bidang ilmu. Seperti saya bilang tadi, kayak artikel saya kemarin itu tentang sinisme dan sarkasme. Nah, kalau artikel populer bahasanya bebas, tidak mengarah kepada penelitian keilmuan serta bisa bersifat informal. Jadi artikel populer itu lebih kepada pendapat si penulis, pendapat kita ketika kita sudah membaca atau menilik suatu hal yang ingin kita tulis, kemudian kita eksplor argumen kita, pendapat kita ke dalam tulisan. Nah, apakah artikel populer ini perlu daftar pustaka? Perlu, tapi tidak terlalu wajib. Nah, perlunya daftar pustaka itu ketika kita mengutip atau melakukan wawancara. Karena keilmuan yang kita sampaikan kepada masyarakat umum juga harus bersumber, walaupun itu cuma artikel populer. Maka diwajibkan ada, diperlukan ada, tapi tidak terlalu wajib. Nah, sekarang ini kita langkah-langkah menulis artikel. Nah, ini jika perlu ditulis dalam bicarakan ini, pertama yang sudah pasti menentukan topik dulu. Nah, tadi topik sudah ada tentang Rapai Pase. Nah, untuk masyarakat Aceh Utara mungkin lebih mudah untuk mencari topik ini. Untuk masyarakat luar, misalnya kayak di Kalimantan atau di Jakarta atau dimanapun, mungkin agak sulit karena jauh dari sumber. Namun tetap bisa dieksplor melalui bacaan dan tontonan. Alhamdulillah juga saya dulu waktu SMA juga pemain Rapai Geleng. Apa yang dibilang Bu Kumarni memang ada unsur mistisnya, ada memang. Kami main Rapai Geleng itu dengan gerakan yang super cepat, sadar nggak sadar. Kemudian yang kedua, langkah-langkah menulis artikel populer ini, tentukan dulu tujuan penulisan ini. Artinya kita menulis artikel ini dari sisi apa? Ada tadi beberapa hal yang disampaikan Bu Sumarni. Ada
unsur mistisnya. Rapai itu minta dimandikan. Mungkin hal yang disampaikan pemandian Rapai geleng. Ada yang disampaikan lombanya. Jadi ada beberapa kelompok Rapai geleng. Mungkin dari situnya atau proses pembuatannya. Jadi tujuannya itu kita tidak membahas Rapai geleng secara umum, tapi ambil poinnya aja. Atau dari Hilang lagi suara Pak Rahmat ya. Ini udah ada lagi, Bu? Aman, Pak. Yang kedua tujuan tadi udah, Bu ya. Nah, ketiga, dapatkan informasi yang dibutuhkan. Jadi makanya daftar pustaka itu wajib. Bukan wajib, harus ada karena kita akan mencari informasi dari mana informasi didapati. Kalau kita memang akademisi atau memang orang yang ahli di bidang itu mengeksplor tulisan dari pendapat kita sendiri dengan ada lisensi atau HKI kita sendiri, itu nggak ada daftar pustaka itu nggak apa-apa. Karena saya dapat beberapa artikel itu memang tidak ditulis daftar pustakanya. Jadi langsung apa yang ada di pendapat ada di kepala beliau langsung dituangkan ke dalam bentuk tulisan. Tapi yang nulisnya udah di hadis. Nah, jadi yang ketiga itu melakukan mencari sumber informasi. Bisa dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama wawancara. Nah, sudah pasti ini ada tanya jawab. Makanya saya bilang tadi kalau yang di Aceh Utara lebih enak bisa menulis reportase tentang Rapai budaya. Jadi bisa langsung wawancara dengan si pembuat Rapai. Saya Bu Marni sekitar tahun 2017 nginap tuh di Trimpantang tuh di tempat pembuatan Rapai itu. Nah, alhamdulillah pernah nginap juga di sana, ngelihat langsung proses dari pembuatan main tuh nginap di sana sekitar 1 hari 1 malam. Yang kedua, membuat kuesioner, membuat daftar pertanyaan kepada sejumlah orang untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan. Yang ketiga, studi pustaka, yaitu melalui bahan bacaan yang berkaitan dengan tulisan yang ingin disampaikan. Yang informasi sudah pastinya. Yang keempat, kalau tadi pertama ada menentukan topik, yang kedua tentukan tujuan penulisan, yang ketiga mencari informasi. Mencari informasi ada dengan 3 cara, bisa dari wawancara, kuesioner, dan studi pustaka. Yang keempat, tulis pendapat. Nah, tulis pendapat ini setelah menyalin teori dari pendahuluan. Ini pendapat ini biasanya ada di bagian isi di bagian bawah-bawahnya. Nah, sebelum kesimpulan nanti. Nah, jadi mendeskripsikan apa yang sudah didapati dari sumber-sumber tadi. Yang terakhir, tulis artikel Anda berdasarkan semua informasi yang sudah didapati. Nah, jadi ketika mencari informasi misalnya wawancara, ada sesi pengertian, cara buat, pantangan, rintangan. Dari hasil itu disaring, kemudian diubah dari bahasa lisan menjadi bahasa tulisan. Nah, mungkin hanya itu saja. Nah, untuk Bapak Ibu, misalnya perlu referensi menulis artikel, bisa Bapak Ibu baca di Kompasiana. Di sana banyak contoh artikel yang berkaitan dengan budaya dan apapun ada. Nah, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf, banyak sekali kekurangan karena ilmu saya pun cuma sekedar. Bahkan monggo silakan, semoga menjadi manfaat untuk kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Pak Rahmat Syah. Alhamdulillah ya Bapak Ibu, materinya itu sangat mudah kita pahami terkait penulisan artikel ini. Nah, baik Bapak Ibu, sekarang kita akan masuk kepada sesi tanya jawab. Silakan Bapak Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan, baik itu kepada Ibu Sumarni ataupun Pak Rahmat Syah, silakan mengangkat tangan Bapak Ibu atau langsung saja membukakan mic-nya. Terima kasih Bapak Ibu, silakan. Yang ingin bertanya siapa, baik di kolom chat boleh juga. Oke. Baik, untuk materi mungkin nanti bisa kesediaannya ya Pak Rahmat Syah atau Bu Sumarni mengirimkan materinya untuk kita bagikan kepada peserta webinar yang sudah hadir malam ini. Kemudian kami informasikan Bapak Ibu untuk daftar hadir untuk webinar kali ini, kami akan mengirimkan link daftar hadir di grup Mesraya. Pastikan Bapak Ibu masuk di dalam grup Mesraya. Kemudian untuk mendapatkan sertifikat 32 JP yang dibuat oleh pengurus Pusat Ikatan Guru Indonesia, maka Bapak Ibu harus mengirimkan nanti dalam bentuk artikel populer yang berisikan tentang warisan budaya di sekitar Bapak Ibu semuanya, dan link form itu akan kami kirimkan menyusul kemungkinan sekitar 4 hari ke depan Bapak Ibu ya. Jadi waktu untuk pelatihan webinar kali ini itu kita kasih waktu untuk membuat sebuah tugas sebagai syarat Bapak Ibu mendapatkan sertifikat 32 JP. Jadi waktu pengiriman itu akan kami kirimkan linknya kemudian di waktu 4 hari kemudian. Begitu Bapak Ibu. Dan ini masih silahkan yang ingin mengajukan pertanyaan Kak Marni. Nah itu Bu Sumarni ya, narasumber kita sendiri. Silakan Bu Sumarni. Oke, terima kasih Bu Eva. Saya tertarik nih Pak Rahmat. Tadi kan ada artikel populer dengan artikel ilmiah tuh ya. Oke, di situ kalau kita lihat misalnya nih Pak Rahmat nih nulis nih, dari sekian artikel ilmiah dan artikel populer, mana yang banyak dibaca sama masyarakat gitu. Nah, tadi artikel populer itu kan masyarakat awam yang baca gitu kan. Ya, jadi ada nggak yang mengkonsumsi artikel ilmiah itu dari masyarakat awam, atau ada nggak yang misalnya masyarakat yang maksudnya yang kelasnya ke atas untuk pembacaan itu yang mengkonsumsi artikel populer gitu. Mana perbandingannya kalau kita lihat Pak Rahmat? Baik, kalau sekarang sih tergantung kebutuhan ya. Kalau artikel populer banyak orang baca. Kebetulan saya juga orang suka ngopi, Bu. Jadi kalau ngumpul-ngumpul sama kawan yang non akademisi, itu kalau sekarang kan yang lagi hits itu tentang perang di Timur Tengah. Nah, jadi ada banyak peneliti menulis tulisan yang berkaitan dengan hilang suara Pak Rahmat. Silakan Pak Rahmat. Hilang nih, kayaknya ada timernya nih di suara Pak Rahmat di situ. Udah hilang, masih ada? Udah ada. Oke. Udah lanjut Pak. Itu tergantung Bu. Jadi kalau saya kalau ngopi biasanya di Matangkul itu kalau ngumpul sama kawan-kawan yang non akademisi ya, bukan seprofesi ya, bukan teman dosen di IAIN, juga bukan teman guru sesama guru. Mereka membaca artikel yang udah dimuat di media. Jadi itu cari tentang Israel, tentang Palestina, tentang sebab perang Timur Tengah, karena itu yang lagi hits. Nah, cuman yang paling membaca satu orang, yang lain cuma mendengarkan hasil bacaan ini. Nah, sedangkan untuk artikel ilmiah itu juga banyak bacanya. Saya tuh kalau di IAIN sering ngopi sama orang-orang ini, sering tanya tentang makalah. Nah, di mana cari referensi? Karena kalau untuk buku kan dia kalau sekarang 2024 paling yang 5 tahun ke belakang. Nah, kalau artikel itu bisa diambil dari jurnal dan update semuanya. Jadi tergantung kebutuhan. Kalau masyarakat awam
nggak membutuhkan yang artikel ilmiah itu enggak. Tapi kalau artikel populer itu sering saya lihat kawan-kawan saya membaca, walaupun yang dibaca bagian kesimpulan aja, bukan bagian awal dan isi gitu. Karena ya literasi kita kan cukup rendah Bu ya. Nah, apalagi kalau orang Aceh itu sifatnya istana sentris, sudah terbiasa mendengar. Dulu kan mendengar di antara lingkungan, jadi diperkenalkan pada orang-orang. Membaca ya sudah pasti kurang. Mungkin itu Bu Marni. Oke, sambil menanti nih Pak Rahmat yang resen nih, sambil menanti kita ngobrol juga nih. Kalau Pak Rahmat itu misalnya buat artikel populer atau cerita populer itu pada momen-momen seperti apa supaya artikelnya itu atau tulisannya itu lancar gitu mengalir apa? Momen-momen seperti apa yang Pak Rahmat dapatkan gitu? Pada saat Pertama, seperti apa gitu? Kadang-kadang moodnya itu keluar seperti apa barusan nulis gitu maksudnya. kalau saya lebih enak nulis itu kan mau nulis artikel, cerpen atau puisi atau tugas kuliah dulunya itu di tempat keramaian. Saya di warung kopi, pinggir laut. Yang nggak bisa nulis di tempat sunyi itu nggak bisa, Bu. Karena imajinasi saya agak mandek di tempat sunyi. Tapi kalau di tempat keramaian seperti melihat kehidupan. Oh, jadi Jadi lebih enak. ide itu Pak Rahmat tuh pas di tempat keramaian gitu ya, idenya keluar gitu. Jadi tempat sunyi itu bagi saya nggak bisa karena nggak terbiasa mungkin Pak. Karena saya kalau Menakutkan nulis ya tempat sunyi itu. Baik, keren sekali ya Bu Marni ya, Pak Rahmatnya ya. Kalau Iya. saya malah kebalikan dari Pak Rahmat, saya nggak bisa nulis di tempat keramaian. Kalau bisa sunyi senyap, diam sendiri begitu. Baik, terima kasih Bu Marni untuk pertanyaannya dan Pak Rahmat. Di sini sudah saya lihat ada chat ya, lumayan antusias nih Bapak Ibunya untuk bertanya. Nah di sini ada pertama dari Ibu Velvina Vitupulu tadi sudah saya jawab ya terkait bagaimana mendapatkan sertifikat. Yang kemudian Ibu Rafika Mulyana, nah ya, beliau mau bertanya kepada Pak Rahmat Syah, bagaimana cara mempublikasikan artikel yang yang telah kita buat. Terima kasih atas jawabannya. Begitu. Oke, langsung dijawab Bu ya. Boleh Pak. Terima kasih Bu Rafika, kakak ketua kami di PPG. Jadi nanti saya punya kawan dan ada beberapa teman di kampus, ada di Aceh, di luar Aceh juga ada, yang tingkat internasional juga ada. Tergantung Sinta juga, Sinta berapa yang pengen di up, ada yang paling rendah itu ada Sinta 5, tapi kebanyakan yang nulis-nulis artikel itu di Sinta 3. Cuma yang paling susah itu menembus Sinta 2. Nah, cuman kalau untuk menerbitkan artikel di tingkat Sinta 2, 3 atau Q1, Q2 itu pertama seleksinya cukup ketat dan biayanya juga lumayan. Mungkin nanti sama Bu Rafika kita bisa komunikasi secara pribadi. Nanti saya kirim link, bukan kirim nomor teman saya atau nanti saya bisa ngebantu. Nah, cuman cara yang paling mudah lain untuk bisa meng-up artikel kita bisa di Google Scholar atau Google Cendekia. Nah, di situ ada banyak artikel yang kita butuhkan. Nah, misalnya Bapak Ibu perlu referensi mengajar atau buat karya ilmiah, buat makalah, buat skripsi dan sebagainya. Salah satu referensi yang paling mudah didapati itu di Google Cendekia. Bapak Ibu buka aja di Google Cendekia, nanti diarahkan. Kalau Bapak Ibu pengen diterbitkan artikel pun bisa di situ. Nah, tapi dengan cara buat biografi, sering membaca artikel di situ, mendownload dan jadikan referensi. Ini tuh Bu. Baik, terima kasih Bu Rafika, semoga menjawab ya. Kemudian ini ada lagi, ini sama-sama penulis Terima saling kasih Pak bertanya Rahmat. nih. Oke, terima kasih juga Bu Rafika. Ini ada dari penulis juga nih Pak Rahmat nih, saya kenal nih. Penulis hebat nih, Damai Ar-Rahman.
penulis juga, menjadi inspirator juga. Ini teman saya. Terima kasih atas materinya. Saya mau bertanya nih mengenai artikel narasi. Apakah artikel narasi merupakan tulisan yang berfokus pada cerita atau ada hal-hal lain yang dapat ditambah dalam artikel narasi? Begitu Pak Rahmat. Ini udah lain lagi ya dari artikel populer, karena ada banyak jenis juga artikelnya. Cuman kalau untuk narasi saya pribadi belum pernah nulis. Kalau artikel populer pernah, artikel ilmiah pernah, cuma yang narasi belum. Jadi ilmu saya belum mentok ke situ. Cuma untuk referensi, untuk membaca dulunya juga mahasiswa saya nih, bestinya istri saya. Berhelm. Ngeri ya. Ini bestinya istrinya sudah hadir di webinar nih, luar biasa juga nih. Kalau ini mungkin Kak Vera yang ahlinya nih, atau Pak Kustalani yang memang ahli bilang. Ya mungkin ada yang ingin menanggapi dari peserta juga boleh ya Pak Rahmat ya kan ya. Kita saling berdiskusi di sini. Baik, ada ini Bapak Ibu masih ada pertanyaan juga nih ya. Mungkin 2 penanya ini lagi. Terkait ini ada kalau isu terkait kurikulum, apakah sebaiknya artikel ilmiah atau artikel populer? Begitu Pak Rahmat. Itu Bu Sumarni begitu. Nah, gimana Bu Sumarni nih? Gimana Bu Ipa? Terdengarkan suara saya? Pertanyaannya, kalau isu terkait kurikulum, apakah sebaiknya artikel ilmiah atau artikel populer? Gitu. Jadi seperti Pak Rahmat sebutkan tadi ya, tergantung situasi dan kebutuhan. Karena kalau berbicara kurikulum itu kadang-kadang kita mentok, tapi pada saat kurikulum merdeka sekarang ini, kita kondisikan dengan peserta didik kita. Maunya peserta didik kita itu apa? Nah, gitu. Jadi kalau mungkin bisa juga kita membutuhkan artikel ilmiah, bisa jadi juga artikel populer itu yang lebih dibutuhkan kepada peserta didik kita. Nah, jadi kita sekarang ini yang ikut gitu, yang ikut gimana nyamannya peserta didik, gimana bahagianya dia belajar. Nah, disitulah referensinya. Kalau di kurikulum kita sekarang ini kan fleksibel dia, enggak harus monoton, harus seperti ini gitu, harus seperti ini, enggak. Kurikulum sekarang kan berpihak pada murid. Jadi kalau minatnya murid itu ke artikel kimia ya kita monggo ke sana. Kalau minatnya ke artikel populer ya monggo ke sana. Gitu sih Bu Pa kalau menurut saya. Baik. Semoga menjawab ya Ibu Emma. Ibu Emma dari Sangalak, Kabupaten Tanah Toraja ya Bu ya, betul ya? Boleh Bu mikrofonnya dibuka dulu Bu, kenalan di sini di Aceh, Toraja jauh sekali ya Allah. Silakan Ibu Emma. Mungkin ada Bu Emma yang ingin buka mic-nya sebentar. Iya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kameranya mana Bu? Nih. Iya, lagi ya mudah-mudahan jaringannya bagus. Baik. Terima kasih ya Bu Emma sudah hadir. Halo. Ya, halo. Jauh sekali Ibu dari Toraja, salam kenal dari Aceh Utara ini Bu ya. Iya. Baik. Saya senang mendengar tentang artikel karena saya juga masuk di anggota di Guru Siana kemarin waktu masa pandemi kita rajin menulis di situ, satu buku satu guru ya, karena
masa pandemi itu adalah masa sunyi, sehingga ya kita sibuk dengan menulis-menulis setiap malam. Ada-ada saja yang kita lakukan. Ya seperti itu. Tapi akhir-akhir ini saya lagi mentok lagi. Nah, dengan adanya materi ini kayaknya mau termotivasi lagi untuk melakukan sesuatu. Ya, seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Terima Igi telah kasih Bu Emma. membantu. Ya. Semoga nanti setelah ini semangat menulisnya kembali lagi Bu ya, dengan tugasnya menulis artikel populer, nanti bisa langsung terasa lagi dan kembali menulis lagi begitu. Iya. Baik, Nanti dibantu selanjutnya Pak Bapak Ibu. Rahmat. Ya boleh ya. Iya. Terima kasih. Nanti dibantu. Ya betul, dibantu Pak Rahmat ya. Baik, pertanyaan dari Bapak Rudian Setiawan SPDGR. Beliau bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya kepada Pak Rahmat. Nih, di dalam artikel populer itu harus dibanyakan argumen pribadi atau fakta, Pak? Begitu. Terima kasih, Pak Rahmat. Masih ada di ruangan? Masih ada di room? Halo, Pak Rahmat. Situ terkendala suara Pak Rahmat. Ya. Masih ada? Terkendala dengan ini ya, ini ya. Pak Rahmat gimana mendengar pertanyaan saya? Beliau mendengar, tapi mau berbicara kemari suara beliau nggak nyampe, Bu Ipa. Oh gitu ya? Udah terdengar nggak Bu? Oh, udah sip terdengar lagi Pak. Nanti pakai dua ini ya, dua perangkat Pak Rahmat ya. Iya, bilang HP. Ini Bu bisa dari jauh nih Kalimantan itu Bu, Pak Rudi. Oh, subhanallah, jauh-jauh sekali peserta kita malam ini ya. Ada yang dari Toraja, ada yang dari Kalimantan. Luar biasa semangatnya Bapak Ibu semuanya. Mana Pak Rudi? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam artikel itu harus banyak argumen pribadi atau fakta. Nah, ini disesuaikan Pak. Kalau dalam istilah ada definisi operasional. Nah, jadi definisi operasional ini ketika kita mengutip informasi di dalam sebuah paragraf, kemudian berdasarkan hasil paparan di atas dapat disebutkan. Itu kalau dalam artikel ilmiah. Nah, kalau dalam artikel populer disesuaikan ketika mengambil kutipan, baik langsung dan tidak langsung, disalin ke dalam tulisan, kemudian kita membuat definisi operasional yang menurut kita yang berdasarkan dari hasil sumber ilmu tadi. Nah, jadi untuk isinya harus banyak argumen pribadi atau fakta. Argumen perlu, tetapi berisi fakta. Gitu. Jangan membuat pertanyaan di dalam tulisan artikel. Nah, karena sesungguhnya dalam artikel itu kita memberikan pemahaman dan pengetahuan pembaca. Nah, karena apa? Apalagi kalau yang populer. Tidak bisa membuat suatu pernyataan yang mengandung pertanyaan. Maka kalau sekiranya terlalu banyak argumen, jadinya nanti malah membingungkan. Makanya menurut saya dan yang pernah saya lakukan, penyesuaian aja. Argumen tetapi berisi fakta yang terjadi. Jangan sampai menjadi tanda tanya kepada para pembaca. Mungkin segitu, Bu. Baik, terima kasih Pak Rahmat. Ini mungkin jadi penanya terakhir ya Bapak Ibu ya. Dari Ibu Rida Mutia. Ya. Terima kasih Bu Rida sudah berhadir di kegiatan malam ini. Luar biasa ya, sampai akhir di rekan satu sekolah saya. Sangat luar biasa, semangatnya sudah mulai tumbuh karena mengikuti berbagai kegiatan di IGI beberapa waktu yang lalu dan sampai hari ini. Nah, pertanyaannya seperti ini. Ini pertanyaannya kepada Bu Sumarni ya. Tadi dalam tayangan video Rapai, di situ ada gerakan menabur padi. Nah, apakah itu ada mengandung unsur kepercayaan terhadap sesuatu, Bu? Begitu. Itu pertanyaannya Bu Sumarni, silakan.
Baik, terima kasih Bu Ipah atas pertanyaannya. Siapa tadi yang bertanya ya Bu Ipah? Bu Ibu Rida Mutia. Oke Bu Rida, tadi waktu di berupade itu kalau kami orang kita Aceh namanya berupade ya, berupade beras sama padi dicampurkan ke situ. Nah dalam kegiatan-kegiatan itu dikatakan dengan pesejuk biasanya, pesejuk. Jadi mengandung keberkahan daripada padi dan beras tersebut gitu Bu. Jadi mengenai unsur-unsur lain itu kita secara Islami itu kita kan baca-baca doanya tadi kan sesuai dengan kita yang Muslim ya dengan surah-surah Al-Fatihah dengan doa-doa yang betul-betul bagus gitu. Jadi itu tergantung seseorangnya lah. Kalau dulu pertama saya datang kemari 23 tahun yang lalu mulai saya menikmati itu. Nah, itu memang ada unsur-unsur mistisnya. Bahkan ada yang dekat rumah saya itu bahkan pada malam-malam tertentu itu apabila tuh si rapainya memang enggak dimandikan, nah itu bisa-bisa dia ngelindeng dia tuh dari menasah. Nah, jadi seperti itu. Jadi hal-hal seperti itu ada gitu. Tapi tergantung daripada kepercayaannya Ibu gitu. Itu Mbak Eva. Dan baik, terima kasih. Ada lagi Bu Sumarni tambahannya mungkin? Dan itu ada mengandung filosofinya itu semua. Jadi ada yang waktu di pesejuk itu di perpade itu kan ada daun-daunnya, ada belekatnya, semua itu mengandung unsur-unsur filosofi yang memiliki makna gitu Bu. Kayak misalnya belekat itu yang pulut itu yang udah jadi itu mengandung bahwa ini loh biar supaya dia lengket. Nah dalam kehidupan kita gimana dengan warisan-warisan leluhur kita lengket. Begitu juga dalam kehidupan sehari-hari kita kan mayoritas di sini kan memang percaya gitu ya dengan pesejuk-pesejuk itu. Memang yang dibacakan itu memang ayat-ayat yang betul-betul kita sebagai orang Muslim itu ayat Al-Quran yang kita dengarkan gitu. Jadi ketika kita sudah di pesejuk, saya pribadi juga seperti itu gitu. Rasa percaya dirinya, rasa kenyamanannya, rasa secara spiritualnya itu ada gitu Ibu. Demikian Bu Eva. Baik, terima kasih kepada Bu Sumarni. Mungkin kita cukupkan untuk pertanyaan ya Bapak Ibu ya semuanya ya. Mengingat mohon maaf waktu juga sebenarnya memang kita sampai pukul 22, tapi mohon maaf sekali karena ada sesuatu hal yang membuat kita harus mengakhiri pertemuan kita malam ini. Mungkin Bapak Ibu ada banyak pertanyaan lagi bisa diajukan di grup Mesraya sendiri. Dan sekali lagi kami ingatkan Bapak Ibu untuk absen malam ini itu kami kirimkan melalui grup. Kalau biasanya tidak kami kirimkan, tapi kali ini akan kami kirimkan melalui grup, mengingat untuk absen kali ini itu sebagai pendataan awal yang mana nantinya Bapak Ibu jika ingin mendapatkan sertifikat 32 JP maka Bapak Ibu harus mengirimkan tugas berupa artikel populer yang dituliskan mengenai warisan budaya yang ada di sekitar Bapak Ibu. Untuk pengirimannya, formnya akan kami kirimkan kemudian. Nah, mungkin itu saja kali Bapak Ibu. Sebelum mengakhiri, saya mohonkan kepada Bapak Ibu narasumber berkenan untuk memberikan statement akhirnya sebagai penutup kita malam ini. Begitu. Silakan mulai dari mungkin dari Ibu Sumarni. Baik, Bapak Ibu semua, untuk budaya, kalau bahasa Acehnya mati anu mupat jerat gadoh adat nampak mita. Semoga budaya-budaya kita yang ada di seluruh Nusantara, yang ada di seluruh Aceh bisa kita kembangkan kembali sebagai warisan budaya leluhur dari leluhur kita yang memang betul-betul dulunya dilestarikan, mari kita lestarikan kembali. Terima kasih Bu Eva. Baik, kemudian dilanjutkan oleh Pak Ahmad Shah, silakan. Mungkin dari segi menulis ini
Bapak Ibu ketika menulis jangan sampai meninggalkan tulisannya yang pertama. Yang kedua, tulislah apa yang terpikirkan dulu. Jangan memikirkan apa yang sedang ditulis. Nah, setelah tulisan itu selesai, baru diedit. Jangan diedit ketika sedang menulis. Nanti yang ada tulisannya nggak jadi-jadi. Jadi selesaikan dulu, baru nanti diedit. Masalah benar salah itu di akhir nanti di depan. Mungkin segitu. Baik, terima kasih kepada kedua narasumber ya. Begitu ya Bapak Ibu untuk statement akhir Bapak Ibu. Jadi kita harus, kalau menurut saya ambil kesimpulan, kita harus menggali lagi, menjelajahi, jangan sampai budaya yang ada di sekitar kita itu hilang dengan cara mungkin kita tuliskan ke dalam sebuah tulisan yang kita bisa publikasikan sehingga bisa menunjukkan bahwa itu adalah budaya kami, begitu, sehingga tidak hilang di makan zaman jika terus-terusan dilakukan publikasi atau dikenalkan kepada dunia. Baik, sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada kedua narasumber yang luar biasa, sangat hebat. Terima kasih sekali untuk materinya malam hari ini, dan semoga apa yang disampaikan malam hari ini menjadi amal jariah bagi kedua narasumber dan diberikan kesehatan serta kesempatan di lain waktu untuk hadir lagi bersama kami di Mesraya IGI Aceh Utara. Mungkin itu saja Bapak Ibu semuanya, sekaligus saya ingin menutup pertemuan kita malam hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya yang sudah setia sampai akhir, sampai titik di 44 partisipan yang sangat luar biasa semangatnya. Dan jangan pernah berhenti untuk belajar dan terus belajar agar kita menjadi pembelajar sepanjang hayat sehingga peningkatan mutu pendidikan di Indonesia juga semakin meningkat dan berkualitas. Itu saja Bapak Ibu, kami dari Ikatan Guru Indonesia mengucapkan selamat Hari Guru Nasional kepada Bapak Ibu guru semuanya. Semoga Bapak Ibu guru semuanya menjadi guru-guru yang menjadi tauladan bagi peserta didik kita, membawa perubahan di dunia pendidikan. Terima kasih, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rahman. Terima kasih Pak. Kak Marni, insya Allah. Terima kasih Bu Malia.